Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 22 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kecemasan dan kekhawatiran menjadi sebab besar di mana seseorang tidak mampu bekerja dengan maksimal. Kecemasan dan kekhawatiran itu bahkan membawa orang pada kematian, entah secara fisik maupun secara mental. Cemas terhadap orang tertentu, langkah yang biasanya diambil adalah dengan sedapat mungkin menghindar dari orang itu. Dalam level yang lebih besar, usaha-usaha menyingkirkan orang lain menjadi jalan yang begitu saja mudah dilakukan, bahkan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Jika cemas terhadap barang tertentu, masih cukup mudah untuk menghancurkan atau menghilangkan barang itu. Kecemasan yang sulit untuk diatasi adalah kecemasan terhadap situasi. Ini merupakan kecemasan yang kompleks. Jika sakit, sakitnya menjadi sakit komplikasi. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes adalah raja wilayah yang merasa cemas karena di wilayahnya ada orang yang mempunyai potensi besar untuk menggusur dirinya. Kecemasan itu membawa beban pikiran yang hanya berfokus pada satu pribadi, usaha untuk menemukan dan bahkan menghancurkan Yesus. Padahal sebagai raja ia mempunyai banyak tugas lain. Kecemasan itu menghabiskan energinya untuk memikirkan yang satu. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes memang mendengar cerita tentang kehebatan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Cerita tentang kehebatan Yesus Kristus mendatangkan kecemasan baginya karena ada yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali dari mati. Ia cemas jangan-jangan Yohanes datang membalas dendam dan membunuh dia. Kecemasan itu sesungguhnya datang dari dalam dirinya sendiri. Ia berusaha mau bertemu Yesus, tetapi Injil tidak pernah katakan bahwa Herodes berhasil bertemu dengan Yesus. Kalau saja ia seorang yang bijaksana, ia seharusnya pergi menemui Yesus Kristus dan bertanya langsung pada Yesus siapakah ia sebenarnya. Tetapi kasihan sekali bahwa ia hanya mendengar dari jauh dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan cerita orang. Saudara-saudari yang terkasih, lebih dari itu, ketertutupan hatinya akan warta kenabian keselamatan Allah membuat Herodes tidak mampu menerima Yesus yang hadir. Ia lebih peka akan situasi kekuasaannya yang terancam daripada peka akan suara Allah sendiri. Situasi dan posisinya menjadikan Herodes mempunyai sikap defensif terhadap kemungkinan baik yang datang dari luar. Maka rahmat Allah terhalang oleh karena ketertutupan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Raja Herodes sangat berbeda dengan Zakheus yang juga sangat rindu melihat Yesus. Kerinduan Zakheus didukung oleh usaha keras dan kegiatan yang nyata. Ia tidak berdiam diri. Ia naik pohon agar bisa melihat Yesus yang lewat. Perjuangannya mendatangkan hasil yang sangat baik. Waktu Yesus lewat di bawah pohon, ia menegur dan mengajak Zakheus turun dan memintanya untuk ke rumahnya. Zakheus sungguh bahagia.
Yesus Kristus datang ke rumahnya dan makan bersama anggota keluarganya. Satu hadiah yang sangat luar biasa untuk Zakeus. Bukan hanya Zakeus yang mengalami kebahagiaan, tetapi juga semua anggota keluarga. Itulah buah dari kerinduan yang didukung oleh usaha keras dan kegiatan nyata. Karena kita selalu punya kerinduan yang tinggi, dan kerinduan itu didukung oleh kerja keras dan usaha nyata, maka sudah pasti kerinduan itu akan terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, satu peringatan bagi kita semua, bahwa barang siapa yang selalu berjuang untuk mencari Tuhan sambil meneteskan air mata, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan. Pasti usahanya akan selalu berhasil. Tetapi barang siapa yang hanya berkhayal tanpa kerja keras dan usaha nyata, maka kerinduannya itu akan tetap tinggal kerinduan tanpa hasil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku selalu merindukan akan Dikau, tetapi kerinduanku belum dapat menggerakkan aku untuk membuka diri supaya Engkau datang dan masuk dalam hatiku, sehingga kehendak-Mu dapat menjadi kenyataan dalam diriku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.